Kami memaknai ekonomi restoratif sebagai ekonomi yang menjaga fungsi ekologi, ekonomi yang tidak merusak tatanan sosial dan budaya, dan juga ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Keunggulan masing-masing gitu ya, yang mana mereka bisa mempertahankan wilayahnya. Berdasarkan hasil temuan FWI, pada periode tahun 2017 sampai 2024, laju deforestasi di wilayah adat yang ada di Kalimantan Barat itu mencapai 12.000 hektar per tahunnya. Sementara itu, laju deforestasi di luar wilayah adat yang ada di Kalimantan Barat itu jauh lebih besar, yaitu sebesar 109.000 hektar per tahun. Secara bentang alam, tutupan hutan yang ada di wilayah adat itu mencapai 70% dari luas wilayah adat. Sementara kalau di luar wilayah adat itu sekitar 33% dari luas wilayah di luar wilayah adat. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik dan nilai-nilai yang dilakukan oleh masyarakat adat itu mampu menjaga hutan dan lingkungan mereka, berbeda dengan apa yang terjadi di luar wilayah adat. Rata-rata wilayah adat di Kalimantan Barat memiliki potensi stok karbon sebesar 109 ton per hektarnya. Sementara itu, potensi stok karbon di luar wilayah adat hanya mencapai 88 ton per hektarnya. Indeks keutuhan keragaman biodiversitas yang ada di wilayah adat itu mencapai 84% atau sekitar 5 kali lebih banyak daripada indeks keutuhan di luar wilayah adat yang hanya sebesar 16%. Dalam kajian ini, kami juga memetakan potensi ekonomi berbasis keberlanjutan di wilayah adat yang ada di Kalimantan Barat, yang mana terdapat sekitar 5,8 juta hektar wilayah adat memiliki potensi konservasi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah adat masih merupakan tutupan hutan alami. Hal tersebut dikarenakan praktik dari masyarakatnya sendiri, baik itu praktik ekonomi maupun praktik sehari-hari yang masih menjaga lingkungan mereka. Selain itu, sebesar 1,7 juta hektar wilayah adat berpotensi untuk kegiatan agroforestry, yang mana agroforestry tanaman campuran, dan juga sebesar 5,5 juta hektar wilayah adat berpotensi untuk pertanian dan perkebunan regeneratif. Salah satu potensi komoditas unggulan yang ada di Kapuas Hulu itu adalah keraton, yang mana hasil temuan kami menunjukkan bahwa keraton ini merupakan tumbuhan endemik yang ada di Kapuas Hulu. Keraton ini memiliki potensi ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah per tahunnya. Selain keraton, terdapat juga HHBK yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, yang mana hasil analisis kami untuk HHBK Anyaman sendiri itu bisa mencapai 3 triliun rupiah per tahunnya. Kemudian selain itu juga terdapat produk tenun, di mana tenun sendiri merupakan salah satu keunggulan masyarakat adat yang ada di Kapuas Hulu dan memiliki potensi ekonomi mencapai 12 triliun rupiah per tahunnya. Semua data tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa terus berkembang tanpa harus merusak alam dan lingkungan. Dan praktik-praktik baik tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun dan bahkan mungkin dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dan hal tersebut efisien dan terbukti berhasil untuk menjaga lingkungan dan alam mereka hingga saat ini. Yang terdekat kan Kalis, ada. berarti terakhir di Semangit ya. Ini kan dia mau nyari dari Soal Ipi ke Putus Sibau, terus Di Dusun Sadap kami melihat perempuan Iban ini sangat berperan untuk melestarikan budaya Dayak Iban. Kemudian juga perempuan Iban sangat berperan dalam pengembangan ekonomi yang ada di Dusun Sadap gitu.
Perempuan IBAN itu bercerita melalui motif-motif yang mereka tenun gitu, bagaimana leluhur dari masyarakat IBAN itu ada digambarkan dalam motif-motif yang perempuan IBAN tenun gitu, dan itu sebenarnya menjadi salah satu sarana untuk mentransfer pengetahuan ke generasi-generasi yang ada saat ini gitu. Dalam proses pembuatan tenun IBAN ini, perempuan IBAN menggunakan bahan-bahan pewarnaan alam yang berasal dari hutan. Misalnya ada angkrebay, ada juga renggat padi, dan sebagainya gitu. Ada beberapa jenis tumbuhan lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pewarnaan alam. Nah, selain mereka menggunakan bahan-bahan baku material yang dari hutan itu, mereka juga menanam kembali bahan-bahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan yang sudah mereka dapatkan gitu. Selain itu, kami juga mengunjungi Kampung Semangit, sebuah kampung yang ada di Danau Sentarum. Di sana itu ada masyarakat nelayan yang hidupnya bergantung pada danau dan bentang alam di sekitarnya gitu. Dan masyarakat di sana itu lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan bentang alam di sekitarnya gitu. Jadi ketika memang sumber dayanya sedang sedikit, masyarakat di Semangit tidak memaksakan untuk tetap bergantung pada satu pola nafkah gitu, tapi mereka beradaptasi untuk mencari jalan lain yang tidak akan merusak kelimpahan yang lainnya gitu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa memang masyarakat lebih adaptif gitu ya terhadap musim, terhadap apapun yang terjadi pada bentang alam yang mereka tinggali gitu. Ada pola ekonomi restoratif lainnya yang kami temukan di Dusun Sungai Utik. Masyarakat adat di Dusun Sungai Utik menggunakan sistem pertanian gilir balik untuk mereka berladang ya, untuk mereka bertani gitu. Dan gilir balik ini dapat memulihkan hutan dan ladang yang telah mereka gunakan. Jadi pada sistem pertanian gilir balik ini, masyarakat adat Dusun Sungai Utik ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata gitu, tapi juga mereka merawat pengetahuan, merawat adat istiadat yang memang ada dan hidup di masyarakat adat Dusun Sungai Utik. Kemudian di Nangadanau, kami juga menemukan praktik-praktik ekonomi restoratif melalui pengelolaan wilayah adat yang masyarakat di sana itu gunakan sebagai petunjuk-petunjuk untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ada di sana gitu. Misalnya membagi fungsi-fungsi hutan dan wilayah adat itu berdasarkan dengan fungsinya. Jadi ketika mereka hanya membutuhkan kayu untuk membangun rumah atau untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ada hutan bagian ini. Kemudian ada juga salah satu wilayah hutan yang tidak boleh diganggu, kemudian ada yang dikeramatkan. Nah, jadi di sana tidak ada proses eksploitasi yang berlebihan gitu ketika mereka memang sudah punya batas-batas dan fungsi-fungsi tersebut gitu. Dari optimalisasi wilayah tersebut gitu, kami juga menemukan bahwa bisa suatu lahan itu dioptimalisasi dengan berbagai jenis tanaman. Bisa kita sebut sebagai tumpang sari gitu ya. Di sana ada kratom, ada juga karet dan berbagai jenis tanaman lainnya yang bisa hidup berdampingan di lahan tersebut. Nah, itu menjadi suatu nilai tambah. Bahkan dengan lahan kurang lebih 1 hektar itu bisa menghasilkan hampir 10 juta dalam 1 bulan. Dari praktik-praktik ekonomi yang ada di masyarakat adat, nah itu bukanlah hanya sebuah teori gitu, tapi kami memaknai itu sebagai sebuah ekonomi restoratif yang tumbuh dan ada sejak dulu gitu, turun-temurun hingga saat ini. Dan praktik-praktik baik ini sudah teruji sejak dulu gitu, sejak zaman dahulu untuk menjaga kelestarian hutannya, hutan tetap terjaga, kemudian tidak mengurangi nilai-nilai kehidupan sosial yang ada di masyarakat adat, dan juga tentunya bernilai ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat adat itu sendiri. Dari hasil kajian ekonomi di Kapuas Hulu ini, kami FWI menegaskan bahwa ketika masyarakat adat diberikan pengakuan dan ruang kelola terhadap wilayah adatnya, nah disitulah kami yakin hutan akan terjaga, lingkungan akan tetap lestari, dan tentunya juga masyarakat adat akan sejahtera gitu, dan mereka juga akan berdaulat dan mandiri secara ekonomi.